Selamat datang teman-teman di acara Open Mic Puan Segera Paripurnakan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang diselenggarakan pada hari Minggu 26 Februari 2023. Acara ini terselenggara dalam rangka memperingati Hari Pekerja Rumah Tangga yang jatuh pada tanggal 15 Februari 2023. Jaringan Buruh Migran atau JBM berkolaborasi bersama Jala PRT dan organisasi Serikat Buruh Migran baik di dalam dan luar negeri menyelenggarakan Open Mic ini dalam rangka bersolidaritas mendesak DPR untuk segera memparipurnakan RUU PPRT. Teman-teman, sebelum acara dimulai, izinkan saya untuk menyampaikan rule kegiatan ini. Yang pertama, kegiatan ini adalah kegiatan kita bersama, maka diminta untuk teman-teman yang belum berkesempatan untuk berbicara, untuk terlebih dahulu mematikan mikrofon pada saat teman-teman orator berbicara. Masing-masing orator memiliki waktu 10 menit untuk menyampaikan orasi solidaritasnya. Teman-teman yang nanti akan berbicara diharapkan untuk tetap menghargai dan menghormati satu sama lain, tidak menggunakan unsur sara atau perkataan-perkataan yang bias gender dan bias kelas. Teman-teman, mari menjaga kenyamanan masing-masing. Mohon tidak memotret atau merekam tanpa izin yang berbicara. Kalaupun ingin menyebarkan, kami berharap itu sudah atas persetujuan kita bersama. Begitu, teman-teman, kami juga menginformasikan agar kita dalam ruang ini, jika dimungkinkan, teman-teman bisa membuka kamera dan mengenakan atribut rumah tangga. Jadi nanti di akhir kita akan bersolidaritas, membacakan yel-yel yang itu akan kita rekam dan kita sebarluaskan sebagai bentuk kampanye dan solidaritas kita bersama. Jadi apapun yang ada di sekitar teman-teman, jika teman-teman memungkinkan dari hal koneksi dan memang ada di dekat teman-teman, sangat diharapkan teman-teman bisa menggunakan atributnya. Terima kasih. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan kepada orator, pertanyaan kunci sebenarnya yang akan disampaikan di ruangan ini adalah mengapa sih kita perlu mendesak segera diparipurnakannya RUU PRT, gitu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang dari kita masing-masing, baik itu organisasi terutama ataupun individu, yang akan kita lakukan bersama dalam rangka mengawal pengesahan RUU PRT ini. Begitu rule yang dapat aku sampaikan. Selanjutnya, mari kita dengarkan orasi solidaritas pertama yang akan disampaikan oleh Kak Safitri Wisnu. Beliau adalah Sekjen dari Jaringan Buruh Migran. Kepada Mbak Safitri, waktunya 10 menit. Saya persilakan. Halo Kak Saf, apakah sudah dengar suara Ega? Halo Mbak Safitri. Oh ya, sudah buka kamera. Silakan Mbak. Mikrofonnya dihidupkan dulu. Mohon maaf, ya. Selamat sore teman-teman semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat semua. Pertama, saya ingin mengucapkan selamat Hari Pekerja Rumah Tangga. Semoga 19 tahun ini, di tahun ini, Undang-Undang RUU PPRT menjadi Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. PRT adalah pekerja. Segera paripurnakan RUU PPRT. Situasi dan kondisi serta ketidakadilan yang dialami oleh pekerja rumah tangga tidak bisa dilepaskan dari konstruksi yang tidak melihat pekerja rumah tangga sebagai pekerja, tetapi sebagai aktivitas domestik semata yang berada di dalam level terbawah. Dari survei
ILO dan UI tahun 2015, PRT sebenarnya berperan penting dalam kelancaran fungsi rumah tangga dan pasar tenaga kerja. Sayangnya, kontribusi PRT dalam pembangunan tidak berbanding dengan kasus yang dialami oleh PRT sendiri. Data dari Jala PRT menunjukkan lebih dari 400 PRT mengalami kerentanan dari tahun 2012 sampai 2021. Selama COVID, kondisi yang dialami pekerja rumah tangga mengalami permasalahan yang lebih banyak, mengalami beban kerja yang lebih banyak juga. Oleh karenanya sangat penting RUU PPRT segera diparipurnakan dan tidak hanya melindungi PRT di dalam negeri, tetapi dengan mengesahkan RUU PPRT menjadi Undang-Undang PRT akan menaikkan posisi tawar perlindungan di luar negeri, khususnya bagi pekerja migran, agar juga menjadi lebih kuat. Citra Indonesia di internasional semakin baik karena Indonesia hadir dalam memberikan perlindungan bagi kelompok rentan, khususnya pekerja rumah tangga. Kami akan terus berkampanye bersama-sama dengan teman-teman yang ada di sini, berkampanye secara media sosial untuk selalu menyuarakan agar RUU PPRT menjadi Undang-Undang PRT sesegera mungkin. Dan kami akan bersama-sama berjuang bersama hingga tahun ini. Tidak tahun ini, maksudnya hingga segera disahkan RUU PPRT menjadi Undang-Undang PRT. Menunda satu hari saja, 11 PRT akan menjadi korban. Segera paripurnakan RUU PPRT. PRT adalah pekerja. Puan, segera paripurnakan RUU PPRT. Terima kasih. Terima kasih. Paripurnakan segera. Ya, paripurnakan segera. Terima kasih Mbak Safitri. Ya, tadi Mbak Safitri juga sudah menyampaikan bahwa perjuangan teman-teman PRT itu sudah 19 tahun ya untuk memperjuangkan RUU PPRT ini hingga disahkan, bahkan di beberapa hari terakhir nih kalau kita lihat gitu teman-teman PPRT konsisten melaksanakan aksi Raboan. Ini saya sekalian menginformasikan juga bahwa teman-teman PPRT tuh tiap hari Rabu bikin aksi di depan DPR. Jadi mungkin ini teman-teman luar negeri ya, kalau nanti ke Indonesia gitu di hari Rabu mungkin bisa turut serta di aksi teman-teman PPRT atau mungkin bikin aksi di negara masing-masing, memungkinkan banget itu. Selanjutnya kita akan dengar solidaritas kepada desakan pengesahan RUU PPRT segera yang akan disampaikan oleh Pertimik Malaysia yang orasinya akan disampaikan oleh Kak Erna Wati. Tadi saya diinformasikan oleh Mbak Binti katanya Kak Erna yang akan menyampaikan. Apakah Kak Erna ada di sini? Ya, saya ada di sini. Silakan Kak Ernawati, waktunya 10 menit. Mengapa kita harus bersolidaritas mendesak pengesahan RUU PPRT segera? Silakan Kak. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, saya Ermawati dari Pekerja Rumah Tangga Indonesia Migran di Malaysia atau Pertimik. Pekerja rumah tangga Halo. Sepertinya kendala koneksi nih, Kak Erna. tidak ada dan bahkan mengalami pelecehan seksual. Untuk itu kami Persatuan Pekerja Rumah Tangga Indonesia Migran atau Pertimik di Malaysia mendesak DPR RI segera mengesahkan rancangan undang-undang PPRT untuk menjamin hak setiap pekerja rumah tangga. Pengesahan RUU
PPRT juga akan meningkatkan posisi tawar dalam diplomasi pemerintahan Republik Indonesia dengan negara tujuan dalam rangka menyelesaikan kasus-kasus kekerasan dan penyelenggaraan yang dialami PRT migran di luar negeri. Ya, kami Pertimik di Malaysia sangat mendukung atau mensupport dengan adanya mempercepat atau disahkannya undang-undang PRT. Kami di Malaysia pekerja rumah tangga yang begitu sama rentannya di sini, dan kami juga di sini berjuang sama-sama untuk mensupport secepatnya disahkan rancangan undang-undang pekerja rumah tangga di Indonesia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Erna dari Pertimik Malaysia. Selanjutnya kita akan dengar orasi solidaritas yang akan disampaikan oleh Kak Novia dari IPPMI, Ikatan Persaudaraan Pekerja Migran Indonesia. Apakah Kak Novia ada di sini? Halo Kak Novia, mikrofonnya belum hidup, silakan Kak. Ya, halo. Ya, silakan. Bisa dengar? Bisa, silakan Kak. Halo, ya, oke. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Novia, saya dari IPPMI Singapura. Saya akan membacakan orasi dari IPPMI untuk acara pada hari ini. Pertama-tama, tentu kita harus sepakat dulu bahwa isu PRT adalah isu bersama. Persoalan PRT adalah persoalan kita bersama. Sudah terlalu banyak terjadi di mana PRT dieksploitasi, mengalami berbagai bentuk kekerasan di tempat kerja, baik itu kekerasan fisik, mental, verbal, hingga kekerasan seksual, serta tidak diberikan kondisi kerja yang layak. Hal ini akan terus terjadi karena tidak adanya payung hukum yang melindungi PRT. Apabila kita melihat perjalanan kawan-kawan dalam memperjuangkan perlindungan dan kesejahteraan PRT, sangatlah panjang dan terjal, yang hingga saat ini belum terrealisasi. Sedangkan pekerjaan PRT sangat dibutuhkan dan akan terus dibutuhkan. PRT juga berkontribusi yang besar untuk negara, dan itu harus kita akui. Dalam keluarga, PRT bisa menopang kebutuhan ekonomi keluarga. Sedangkan untuk pengguna atau majik pekerjaan rumah sudah dibebankan atau diserahkan kepada PRT. Kami dari PPMI sebagai PRT migran yang bekerja di Singapura menyatakan turut mendesak disahkannya RUU PPRT segera. Karena PRT wajib untuk diberikan perlindungan. Karena PRT adalah pekerja, PRT bukan pembantu. Dengan disahkannya RUU PPRT, tentu akan berdampak juga kepada pekerja migran, khususnya di sektor PRT, menuntut pemenuhan hak dan perlindungan kepada pemerintah dan juga pemerintahan di negara penempat. PRT butuh perlindungan, PPRT segera. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Kak Novia untuk orasi solidaritasnya. Terima kasih. Selamat datang juga teman-teman yang baru bergabung di kegiatan Open Mic Puan segera paripurnakan RUU PPRT. Selanjutnya, saya mengundang Mas Suherman dari Serantau Malaysia. Silakan Mas Suherman.
Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. atas waktunya, Mbak Ika. Oke, saya langsung saja sebab tengah mengikuti BIMTEK. Silakan, Mas. Oke, oke. Mbak Puan, jika nalurimu adalah seorang perempuan, PRT adalah seorang perempuan yang memperjuangkan masa depan keluarganya. Jika nalurimu seorang ibu, PRT adalah seorang ibu yang berjuang demi masa depan anak-anaknya yang mereka di mana berkorban, berpisah dengan keluarganya. Maka dari itu sahkan atau paripurnakan RUU PRT. Karena kenapa? Karena apabila kita tidak memiliki acuan atau dasar undang-undang untuk perlindungan bagi warga kita sendiri, dalam sesi penanganan kasus kita akan diacuhkan. Kita akan diajukan dan kita tidak akan pernah memiliki dasar apakah di negara Anda sudah mengesahkan undang-undang pekerja rumah tangga. Apakah di negara Anda sudah meratifikasi koalisi 189. Jadi bagi teman-teman kita yang di luar negeri termasuk saya sendiri itu seperti apa? Mendirikan benang basah. Jadi tidak ada gunanya gitu. Tidak ada gunanya. Maka dari itu PRT mereka bekerja dalam ruang lingkup privat yang mana kita tidak bisa menekan daripada dalam. Kita berbeda dengan PRT berbeda. Kenapa? Pengguna dan pemberi kerja atau adalah dalam ruang lingkup yang sama. Kita ini PRT ini dalam satu kubangan yang besar. Maka dari itu jalan satu-satunya adalah untuk mengesahkan undang-undang PRT paling utama adalah dari negara pengirim itu sendiri, yaitu contohnya Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Werman. Ya, yang Mas Werman sampaikan tuh penting banget ya, meng-highlight bahwa komitmen gitu, komitmen political will ketua DPR nih harus kita kawal dan kita tagih gitu. Itu betul banget. Memang selama ini mangkraknya memang RUU PRT ini sampai 19 tahun itu di DPR karena Pak Jokowi juga sudah pernah berstatement bahwa untuk membahas RUU PRT ini menjadi RUU yang prioritas gitu. Tapi DPR-nya yang belum ada political will. Kalau tadi Mas Herman bilangnya naluri, itu yang juga kita tanya tentang nalurinya Bu Puan. Oke, selanjutnya saya mengundang Mbak Wati dari Serikat Buruh Migran Taiwan. Mbak Wati ada di sini? Mbak Watini, SBMI Taiwan. Silakan Mbak Watini. Halo. Mikrofonnya belum menyala Mbak Watini. Halo Mbak Watini. Halo. Sepertinya Mbak Watini belum terhubung dengan baik. Di sini ada Mbak Yatini dari Sebumi KSBSI. Mbak Yatini dulu, silakan Mbak Yatini. Mengapa kita perlu dan penting untuk sama-sama mendesak segera DPR memparipurnakan RUU PPRT. Silakan Mbak Yatini. Terima kasih Ega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat. Pekerja rumah tangga adalah pekerja. Ada 3 unsur yang menandai mereka adalah pekerja. Ada pekerjaan, ada perintah, dan ada upah. Tapi pekerja rumah tangga adalah pekerjaan yang sangat rentan. Rentan terhadap kekerasan, rentan terhadap pelecehan, eksploitasi, dan lain sebagainya. Jasanya tidak dihargai, padahal sangat berkontribusi besar terhadap kesuksesan majikan. Pemerintah selalu menuntut perlindungan PRT migran di negara tujuan. Tapi di dalam negeri, pengakuan PRT sebagai pekerja belum diakomodir.
bulan Januari yang lalu melalui pernyataan sikap Presiden Jokowi tanggal 18 Januari yang mendukung pembahasan RUU PPRT bersama dengan DPR RI. Kami acungkan jempol dan kami apresiasi. Untuk itu, kami dari Sebumi KSBSI menuntut komitmen DPR RI untuk segera membawa RUU PPRT ke sidang paripurna dan disahkan segera. Dengan adanya Undang-Undang PPRT menjadi bargain pemerintah Indonesia dengan negara tujuan untuk perlindungan PRT migran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Yatini untuk orasi solidaritasnya. Tadi sangat tegas juga Mbak Yatini sudah mengingatkan bahwa Presiden Jokowi udah ngomong loh bahwa harus segera disahkan demi menunjukkan komitmen negara melindungi PPRT. Selanjutnya saya mengundang di jauh nih dari Kupang, Suster Lorentina. Beliau adalah perwakilan dari JPIC, Devina Providentia Kupang. Lembaga ini menangani para pekerja migran non-prosedural, termasuk korban trafficking dari Nusa Tenggara Timur. Kepada Suster Lorentina, saya persilakan. Baik, terima kasih. Selamat siang semuanya. Saya Suster Lorentina dari Kupang. Suara saya bisa didengar? Bisa, Suster. Baik. Videonya ini agak kadang-kadang kacau, jadi kadang-kadang saya matikan. Baik. Saat ini memang berada di Kupang dan seringkali juga menerima para pekerja migran yang non prosedural dan yang mereka mengalami ketidakadilan ya, dan juga banyak jenazah-jenazah yang saya terima di Kupang, terutama dari Malaysia. Dan saat ini saya berbicara bagaimana tentang mendesaknya undang-undang atau PPRT itu, bahwa pekerja rumah tangga itu tidak hanya sekedar pekerja atau tidak hanya sekedar mencari upah atau uang saja, namun mereka itu adalah manusia yang perlu dihargai dan juga hak dan kewajibannya harus namun kadang-kadang juga keteledoran oleh para majikan yang kurang bertanggung jawab ya. Makanya di sini banyak kasus-kasus pekerja migran atau PRT, terutama juga yang berada di luar negeri maupun juga yang ada di Indonesia, bahkan sampai dianiaya, sampai meninggal. Dan ini sangat memprihatinkan karena tidak mempunyai payung hukum. Maka dengan ini saya menyatakan bahwa para pekerja rumah tangga harus dilindungi. Kerja dan pekerjaan apapun sungguh menjadi kehendak dan mengangkat martabat manusia. Sebagai manusia yang bermartabat, jika manusia itu mempunyai hati dan mereka akan butuh pengakuan. Dan pengakuan itu salah satunya adalah mensyahkan undang-undang PRT segera, karena mereka akan terlindungi dan mereka juga akan menjadi teman kita, sahabat kita. Maka sahkan dan harus segera disahkan. Tolong para pengampu kebijakan mendengarkan suara-suara kami yang tidak mampu bersuara untuk mereka-mereka yang kecil.
Untuk itu, dengan tegas saya menyatakan sahkan itu undang-undang PRT. Terima kasih. Terima kasih Suster Laurentina atas orasi solidaritas yang sudah disampaikan. Selanjutnya kita akan mendengarkan orasi dari perwakilan SBMI Taiwan yang rencananya akan disampaikan oleh Kak Wati, tapi Kak Wati tadi mengabari sedang ada pekerjaan, jadi akan diwakilkan oleh Kak Santi Bangun dari SBMI Taiwan. Kak Santi, silakan untuk waktunya. Mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Ika, soalnya kebetulan teman saya dari SBMI Taiwan tidak bisa berorasi untuk saat ini. Terima kasih untuk waktunya. Perkenalkan saya Santi Bangun dari SBMI Taiwan. Saya mewakili SBMI dan PRT yang ada di Taiwan menyampaikan agar paripurnakan segera undang RUU PRT. Kenapa? Karena setelah 19 tahun kita menunggu undang-undang ini belum kelar juga. Jadi saya harap agar segera diparipurnakan dan disahkan, karena seperti yang kita ketahui di Taiwan sendiri banyak PRT-nya yang mengalami diskriminasi baik fisik maupun psikologi. Jadi saya berharap agar segera dilakukan pengesahan ini, karena jika ini tidak dilakukan akan berdampak negatif yang luar biasa, karena nanti akan terjadi penganiayaan dan sebagainya, sehingga mengakibatkan banyak PMI atau TKI yang akan kabur, dan kabur akan semakin menimbulkan masalah yang besar. Seperti yang disampaikan teman-teman kita semuanya tadi, PRT juga merupakan hal yang penting bagi kemajuan negara kita, karena sebagai devisa negara yang menurut saya menghasilkan banyak pendapatan dari PRT untuk bangsa kita. Jadi saya berharap agar undang-undang ini segera disahkan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ika. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Santi atas orasi yang disampaikan. Benar banget yang disampaikan Kak Santi juga tadi, bahwa ini penting untuk segera disahkan karena itu menunjukkan seserius apa sebenarnya pemerintah untuk melindungi para pekerja, ya kan, yang sebenarnya juga berpengaruh ke devisa negara. Terima kasih Kak. Selanjutnya saya mengundang, ini dia, Kak Sutinah dari Jala PRT, atau biasa akrab disapa Kak Uti. Kak Uti selain ngasih orasi di solidaritas, mungkin Kak Uti juga bisa share gitu. Sekarang gimana perjuangan teman-teman di Jala PRT, terus sebenarnya apa sih harapan dan mengapa kita harus sama-sama mendesak RUU PRT ini segera disahkan. Silakan Kak Uti, waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sutina, sering dipanggilnya Uti, dari Jala PRT, mewakili kawan-kawan untuk bersama kawan-kawan berorasi dan mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah mendukung kami dalam mengupayakan disahkannya RUU PPRT. Kami setiap hari Rabu ada aksi Rabuan, dan 2 minggu yang lalu kami menggelar 1000 serbet di depan gedung DPR. Walaupun hujan, panas, kami tetap semangat bersama kawan-kawan Jala PRT dan kawan-kawan jejaring lain yang hadir. Kami semangat sekali karena memang kami betul-betul mengharapkan disahkannya RUU PPRT agar tidak ada lagi korban-korban berjatuhan, karena sudah terlalu banyak korban-korban berjatuhan dan terlalu banyak juga kawan-kawan yang terdiskriminasi di negeri sendiri. Dan seperti yang dikatakan kawan-kawan jaringan migran,
pekerja migran bahwa pengaruhnya besar sekali kalau undang-undang pekerja rumah tangga di Indonesia tidak disahkan, maka di negara-negara penempatan pun akan sulit dan akan dikatakan mengapa kamu minta keadilan sedangkan di negaramu sendiri belum ada keadilan, seperti itu. Sehingga kami bersama kawan-kawan terus berjuang, tidak takut hujan, tidak takut panas, tidak takut ditolak, tetap kami terus bersemangat, apalagi dengan dukungan dari semua jejaring kawan-kawan yang luar biasa. Jadi terima kasih banyak saya ucapkan kepada kawan-kawan. Kami PRT adalah pekerja rumah tangga. Sebagai pekerja yang mayoritas perempuan, dan warga kami para pekerja rumah tangga yang sering menyaksikan bagaimana kawan-kawan tertindas, bagaimana kawan-kawan tersakiti oleh pemberi kerja, mengajak semua kalangan agar saatnya mau merubah untuk mengakui bahwa pekerja rumah tangga adalah pekerja. Mari menjadi bangsa. Ayo Mbak, semangat. Semangat Mbak Uti. Mari menjadi bangsa. Bangsa yang menghargai dan memanusiakan pekerja rumah tangga. Mari bersama-sama memperjuangkan RUU PPRT agar tidak terus berjatuhan korban dan agar kami merasakan keadilan seperti pekerja-pekerja lainnya. Sahkan RUU PPRT sekarang juga. Terima kasih kawan-kawan atas segala dukungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Sutina. Wah, ini Kak Sutina membuat kita semakin kuat untuk bersolidaritas. Tentu aku WhatsApp-an kemarin sama Kak Sutina, aku bilang tentu kami akan mendukung dan bersolidaritas untuk sama-sama mendesak RUU PPRT. Nah, sambil melanjutkan semangat solidaritas ini, kalau memungkinkan kami minta teman-teman untuk membuka kamera mungkin atau mikrofonnya untuk kita yel-yel dulu mungkin sebelum nanti saya mengundang orator-orator yang lain untuk bicara dari audiens. Jadi teman-teman yang mungkin memungkinkan untuk membuka kamera untuk kita rekam gitu, kita teriakan Puan segera paripurnakan RUU PPRT gitu. Boleh teman-teman, kalau yang tidak memungkinkan membuka kamera boleh suaranya gitu rekam supaya terekam dan terekod. Ayo, lu senang deh lihat teman-teman buka kamera semua. Mbak Iswanti udah ada di sini, ada Mbak Eva juga ternyata. Duh, adzan. Iya. Pas azan ya. Ya sambil nunggu teman-teman buka kamera. Oke. Adzan sini. Oh, tak anu aja. Pakai headset. iPad. Oke. Sebentar ya. Kalau lagi yang ada atribut boleh dipakai atributnya, tapi kalau yang enggak ya suaranya aja nggak apa-apa. Kak Uti pimpin kita ya untuk menyampaikan yel-yel. Yuk. Yuk, bentar. Yuk. Yel pertama, Puan segera paripurnakan RUU PPRT. Kita teriakan sahkan ya. Sebentar ya.
Oke. Ya sebentar. Ayo, aku hitung ya. 1. Latihan dulu. Oh, latihan dulu. Oke. Puan, segera sahkan RUU PPRT. Kita teriak apa? Sahkan segera gitu ya. Jangan panjang-panjang. Kacau nanti. Puan paripurnakan RUU PPRT. 3 aja. Puan paripurnakan RUU PPRT. Oke, siap. Puan paripurnakan RUU PPRT ya. Terus kapan ini diduduk sebelumnya atau setelahnya? Setelahnya. Oke. Latihan ya. Apa tadi tinggalnya? Puan segera paripurnakan RUU PPRT. Kita latihan dulu ya. 1, 2, 3. Puan segera paripurnakan RUU PPRT. Sekali lagi. Aku kudu mimpin rapat. Ayo cepet. 1, 2. Puan segera paripurnakan PPRT. Puan paripurnakan Segera. Puan paripurnakan Segera. Puan segera sahkan Banyaknya. PPRT. paripurnakan RUU PPRT. Segera. Oke, terima kasih Segera teman-teman. purnakan. Oke, sudah terrecord. Makasih teman-teman. Oh sudah. Sudah direkam, sudah. Oh, yang bersama-sama tentang sahkan sekarang juga belum. Oh, diulang. Aku pamit ya. Aku mimpin rapat nih. Ya. Tunggu dulu Yuk, Mbak Eva, Assalamualaikum. tunggu. Oh tunggu. Ya, belum. Sebelum Mbak Eva memimpin rapat, kami boleh minta orasi Mbak Eva atau statement Mbak Eva, mungkin kami langsung mengundang audiens bicara. Enggak, ini waktunya teman-teman dari PRT Migran. Jadi aku mencatat besok jadi artikel. Makasih ya. Terima kasih Mbak Eva. Khusus untuk teman-teman. Yuk ya, assalamualaikum. Salam. Oke, kalau begitu teman-teman terima kasih yang sudah membaca atau menyampaikan yel-yel bareng-bareng. Kita bisa lanjutkan. Yang belum menyampaikan orasi ada dari Seruni Banyumas dan SBMI sebenarnya. Apakah di sini ada dari teman-teman Seruni ya sudah bergabung? Sepertinya belum bergabung ya teman-teman Seruni. Dan teman-teman SBMI, ada Mas Vigo atau Mas Bobby sebenarnya. Belum ada. Kalau begitu, saya mengundang Mas Bobby belum hadir. Iya, belum hadir ya Mas Bobby. Kalau begitu, saya mengundang teman-teman yang ingin menyampaikan orasi solidaritasnya di open mic ini. Silakan. Ada yang belum bicara nih. Ada Mbak Puji Astuti dari Jala PRT nih yang sudah buka kamera. Kak Puji mau bicara, silakan Kak Puji. Mungkin mau menyambung yang tadi disampaikan Kak Uti, silakan. Waktunya untuk Kak Puji. Mikrofonnya belum menyala, Kak. Mikrofonnya hidupin dulu. Masih merah mikrofonnya. Iya, sama dengan Uti. Perasaan kami sama. Saya dapat diskriminasi baik secara fisik maupun psikis. Jadi, Ibu Puan Maharani secepatnya sahkan RUU PPRT. Harapan kami semua agar PRT di Indonesia hidup dengan sejahtera, dapat menghidupin keluarganya,
dengan merasa aman, nyaman, dan tentram, tidak ada lagi kekerasan. Karena kawan-kawan kami di luar sana banyak sekali yang mengalami kekerasan, bahkan sampai meninggal. Terus bagaimana mau memperpanjang, memperluas kejadian seperti ini, korban-korban yang seperti ini? Kami merasa sangat tertindas. 18 tahun kami menanti RUU PPRT ini. Saya mendukung sekali Bapak Presiden Jokowi agar segera disahkan ketok palu RUU PPRT tahun ini. Terima kasih. Itu adalah harapan impian kami semua para pekerja rumah tangga baik migran maupun domestik. Terima kasih. Terima kasih Kak Puji. Semangat terus. Kita membersamai teman-teman Jala PRT selalu tentunya. Semoga teman-teman sehat, berjuang terus. Kita sama-sama bersolidaritas. Oke, ini tadi di chat ada yang menyampaikan, izin dulu ya. Oke, terima kasih Kak Yatini. Saya mengundang juga teman-teman yang lain yang ingin menyampaikan solidaritasnya. Ini ada yang baru bergabung. Ada Kak Latifah dari IPPMI. Kak Latifah mau berbicara, silakan Kak Latifah dari IPPMI Singapura. Halo Kak Latifah. Kak Fida Nur Laila dari mana nih? Saya mengundang juga kalau Kak Fida ingin bersolidaritas. Oh, Kak Latifah sudah buka kamera. Silakan Kak Latifah dari Singapura. Harus sembunyi dulu. Mau buka. Oke, kejahatan. Karena di luar ramai sekali sih. Oh iya Kak. Langsung saja ya. Puan Maharani adalah seorang wanita. Saya yakin Puan punya naluri dan hati sebagai seorang wanita. Jadi Puan, tolong sahkan segera RUU PPRT dengan segera. Jangan ditunda-tunda lagi dan agar tak bertambah lagi jatuh korban-korban kekerasan dalam rumah tangga dan diskriminasi terhadap wanita. Sahkan segera Puan Maharani. Jangan ditunda lagi. Terima kasih. Terima kasih Kak Latifah. Oke. Kak Fida, tadi saya mengundang Kak Fida. Kak Fida. Aku baru masuk lagi. Kak Fida Nur Laila. Atau Kak Tri Puji Lestari nih. L-nya Puji Lestari bukan. Kak Puji dari mana nih? Kak Tri Puji. Silakan. Lah, keluar. Kak Puji. Dipanggil. Mau Kak Puji mau bicara, boleh Kak? Puji mau ngomong nggak? Belum berani bicara katanya. Oh, belum berani. Ya. Oh, ini lagi bareng nih. Ini ada Kak Arni Sutarni. Kak Arni, halo. Ini iya anggota baru jadi masih malu-malu. Oh iya, Kak Arni Sutarni, aku undang untuk berbicara. Silakan, sudah buka kamera. Kakak dari mana? Silakan Kak. Tidak barusan dipanggil loh. Mana ini? Iya Kak, kakak dari mana? Boleh perkenalkan dulu.
Kakak dari mana? Ini kamu aja. Ya, silakan Kak. Oke. Halo. Ya, halo. Nama saya Arnis Karni. Saya pekerja migran dari Singapura. Oh ya, dari Singapura. Ya. Saya menghimbau kepada Puan Maharani untuk bisa segera mengesahkan undang-undang PPRT karena saya juga manusia. Kalau ada undang-undang, kita akan tenang bekerja dimanapun kita tempatnya. Itu aja, Mbak. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Kak Arni. Oke. Baik, teman-teman, ada lagi yang masih ingin menyampaikan solidaritas? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Kak. Kakak dari mana? Ya, saya Sri Daliana, kerja di Malaysia. Kita dari anggota Timik di Malaysia. Silakan Kak. Di sini saya atas nama pribadi juga mungkin atas nama PRT yang ada di Malaysia ini mengharapkan kepada Bapak Presiden Jokowi semoga kiranya mempercepat atau menyegerakan untuk mengesahkan RUU PPRT supaya kita para migran yang ada di luar negeri dimanapun berada lebih dapat lebih tenang dalam bekerja, sebab perlindungan itu sangat dibutuhkan terutamanya khusus kita para pekerja rumah tangga. Itu harapan kita semua, terutama juga saya pribadi. Mungkin itu aja ucapan dari saya. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita, khususnya pekerja rumah tangga yang ada di Malaysia, juga negara-negara yang lain. Insya Allah dengan doa-doa kita, mungkin salah satu dari PRT yang ada di sini, doanya Allah perkenankan. Insya Allah, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Cukup itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak untuk pesan solidaritasnya. Ini ada yang baru bergabung nih. Apakah ini dari Seruni Banyumas dan dari SBMI? Masih ada 2 orang kawan yang berbicara sebenarnya. Ada dari Seruni Banyumas dan dari SBMI. Yang baru bergabung ini dari mana ya? Namanya NN. No name. Halo. Hai. Ya Kak, silakan Kak. Aku belum namanya. Kakak dari mana? Ya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Reni dari Pertimik Malaysia. Oh, Reni. Oke Kak. Betul ya, tiba-tiba nama saya diganti sendiri nih, NN. Oke, aku ganti namanya. Silakan. Silakan Kak, kasih orasi solidaritasnya. Halo Kak Reni. Apakah Kak Reni mau menyampaikan pesan solidaritas? Oke, terima kasih. Ya. Pesan solidaritas saya untuk teman-teman tetap berjuang, tetap semangat. Kita di Malaysia dan warga Indonesia yang ada dimanapun pasti mendukung teman-teman yang ada di Jakarta, Indonesia untuk untuk tersahkannya RUU PPRT segera. Jika ada apa-apa yang kita bisa bantu dari sini, kita welcoming aja ya. Maksudnya kita akan terus bantu dan dukung teman-teman yang ada di Jakarta. Apapun yang terjadi, kita harus tahun ini harus disahkan itu RUU PPRT sebelum penggantian presiden.
Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Kak Reni. Ya itu tadi di garis bawah itu harus ya, harus. Terima kasih Kak Reni. Nah, ini kalau di ruang Zoom nih saya lihat masih tinggal satu sih yang belum bicara. Ada yang baru gabung juga, ada Kak Mia Rizal dari Fatayat atau dari Pertimik. Apakah Kak Mia mau menyampaikan orasi? Silakan Kak Mia. Halo Kak Mia Rizal. Enggak mungkin, saya nyimak aja lah, mendukung juga supaya cepat selesaikan itu RRU itunya. Supaya cepat disahkan ya Kak ya. Iya betul. Oke. Terima kasih. Makasih. Baik teman-teman, karena kabar terakhir nih belum bisa bergabung teman-teman dari Seruni Banyumas dan DPN SBMI. Jadi dan teman-teman semua terima kasih banyak sudah berkenan menyampaikan orasi solidaritas. Mungkin sebelum kita tutup, saya mau menyampaikan perjuangan ini masih panjang, perjuangan masih harus terus berlanjut, solidaritas masih harus terus terjalin ya. Masih harus terus terjalin, kita harus terus saling berkabar gitu. Tadi menarik banget yang dibilang sama Kak Reni gitu, kalau ada yang perlu disuarakan gitu atau dibantu saling berkabar Kak Uti. Jadi nanti di luar negeri juga bisa bikin aksi bersama begitu. Jadi Kak Uti tidak sendiri lah gitu. Jadi kita bisa bareng-bareng. Nah, sebelum ditutup, kalau memungkinkan kita mungkin bisa foto bareng. Bisa buka kamera teman-teman. Bisa buka kameranya. Kita foto bareng tuh. Mbak Iswanti masih pakai atribut, aku juga masih pakai atribut ya. Kalau teman-teman lain masih dekat dengan atributnya, boleh kita foto bareng. Silakan. Oke, Mbak Latifah, terima kasih banyak sudah bergabung. Terima kasih banyak Mbak Latifah sudah bergabung. Oke, aku capture ya. 1, 2, 3. Bentar. Aku capture. Ntar aku lagi buka chat. 1, 2, 3. Mbak Novia baru gabung, bentar. Lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Saya baru kehilangan. Ini udah sampai mana? Ya, barusan aku kan kehilangan sinyal. Kita udah foto bersama Kak Novia. Terima kasih ya di tengah tantangan sinyal, di tengah tantangan sambil bekerja teman-teman di luar negeri, kami di sini mengapresiasi teman-teman yang tetap mau bersolidaritas. Terima kasih banyak. Selamat bekerja ya walaupun di hari Minggu. Semoga teman-teman di Malaysia, Singapura semua sehat-sehat. Sehat-sehat selalu teman-teman. Saya sebagai moderator atau pemandu acara ini mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Kita bertemu di kegiatan berikutnya ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak terima kasih. Salam perjuangan. Terima kasih. Salam perjuangan. Aku close ya. Sampai jumpa.
Sampai jumpa.